Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa bersama. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena rahmat-Nya kami dibawa kepada kebangkitannya yang mulia, sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih-Mu pada kami semua pada pagi ini. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul kembali pada hari ini untuk menerima pengajaran-pengajaran, untuk mengenal Engkau lebih jauh dan mencintai-Mu, sehingga kami tetap setia kepada-Mu dalam kondisi bagaimanapun juga. Tuhan, berikanlah berkat-Mu kepada kami masing-masing pada pagi ini, agar kami dapat menerima apa yang akan kami terima pada hari ini melalui Romo kami, Romo Gunawan. Urapilah Romo Gunawan dan kami semua, agar semua yang kami terima boleh kami bagikan untuk sesama kami. Tuhan, kami juga mau mohon berkat kesembuhan untuk Bu Harni yang saat ini dirawat di rumah sakit. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan berkat kesehatan buat dia, sehingga boleh berkumpul kembali dengan keluarganya. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu pada pagi ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kesiaran kita di rumah sampai di gereja atau Basilika Santo Paulus. Tempat ziarah yang ada di dalam gereja Katolik awalnya adalah ada tiga tempat peziarahan utama. Yang pertama adalah ziarah di Israel, tempat Yesus tinggal, lahir, sampai wafat dan mulia. Ziarah yang kedua adalah di kota Roma, tempat di mana Santo Petrus menjadi paus yang pertama dan awal dari seluruh sejarah gereja. Lalu ziarah yang ketiga sebetulnya di Spanyol, di mana Santo Yakobus di sana dimakamkan. Yang disebut peziarahan El Camino de Santiago de Compostela. Itu peziarahan yang ketiga. Nah, di Roma kita sudah bicara 2 basilika, sekarang Basilika Santo Paulus. Basilika Santo Paulus adalah tempat
di mana makam Santo Paulus ada di bawah gereja itu, di bawah gereja Santo Paulus yang cukup besar. Ya, meskipun tidak sebesar Vatikan, tapi ya cukup lumayan gede. Dan itulah sering menjadi tempat peziarahan bagi umat Katolik seluruh dunia mengenang Santo Paulus yang menjadi martir pada zaman Kaisar Nero. Kaisar Nero memang kaisar yang disebut rada sinting. Ya. Sinting aja bisa jadi kaisar, apalagi nggak sinting. Nah, Kaisar Nero adalah kaisar pada zaman Petrus dan Paulus. Salah satu tempat yang disebut penjara Petrus dan Paulus ada di tengah-tengah kota Roma, di mana di Forum Romanum atau Kekaisaran Roma yang sekarang masih ada, itu tetap diabadikan sebuah penjara di bawah tanah, ya, sangat sepi dan sangat gelap. Memang peziarah biasanya jarang mampir ke situ karena memang perjalanannya lewat Kekaisaran Roma yang sangat panjang. Bahasa Italinya penjara adalah carcere. Itu ada di balik dari sebuah bangunan besar namanya Piazza Argentina. Nah, disitulah ada penjara yang menjadi tempat di mana dua orang rasul besar, Petrus dan Paulus, dipenjarakan. Dan pada zaman Nero itu adalah kekaisaran yang sangat kejam, tapi rada nggak waras itu, pernah membakar kota Roma. Dan ketika kota Roma dibakar, itu yang membakar sebetulnya perintah Nero sendiri. Namun Nero kemudian menuduh bahwa yang bakar adalah orang Katolik, orang Kristiani. Sehingga sesudah itu banyak orang Kristiani yang dianiaya, dibunuh karena membakar kota Roma. Nah, akhirnya apa? Paulus dan Petrus yang dipenjarakan, kemudian Paulus dipenggal kepalanya di sebuah tempat yang tidak jauh dari tempat Paulus dimakamkan. Tempat Paulus dimakamkan itu namanya Gereja Santo Paulus atau Basilika Santo Paulus. Di sana Paulus dimakamkan seperti Petrus di bawah altar Gereja Santo Paulus. Apa yang ada di dalam Gereja Santo Paulus? Gereja yang cukup indah, di mana Paulus patungnya ditaruh di paling depan, di pintu utama, di taman, di situ ada patung Santo Paulus yang cukup besar. Gereja Santo Paulus kelihatan begitu indah karena apa? Di sana ada pilar-pilar atau tiang-tiang gereja yang jumlahnya sekitar 80-an. Lalu di dalam gereja ada lukisan yang sangat indah, kayak relief gitu. Paus, mulai dari Paus pertama Petrus sampai Paus sekarang yang terakhir. Paus Benedictus itu tahun Paus ke-265, sekarang ini Paus Fransiskus ke-266. Jadi ada gambarnya semua, wajah dari para paus sejak Paus Petrus yang pertama sampai sekarang ini mengelilingi gereja Santo Paulus di atas dekat plafon. Di atas tiang-tiang itu ada foto-fotonya atau lukisannya atau reliefnya para paus. Bentuknya bulat
seperti jam dinding yang bulat itu. Di situ paus-paus tertulis di sana. Masih ada banyak tempat untuk paus-paus berikutnya dilukis di dalam gereja itu muter. Ada kepercayaan, yang percaya atau tidak ya silahkan. Katanya kalau nanti tempatnya sudah habis, tempat untuk para paus itu sudah habis di gereja itu, katanya itu hari kiamat terjadi. Ya itulah salah satu kisah. Nah, Santo Paulus, gereja Santo Paulus atau Basilika Santo Paulus itu didirikan sesudah gereja Santo Petrus. Di urutannya adalah Lateran, Santo Petrus, Basilika, dan kemudian Santo Paulus. Tidak jauh dari Basilika Santo Paulus itu, kira-kira kalau naik bis, itu sekitar 6 menit. Itu ada tempat yang disebut Tre Fontane. Pasti sudah pernah mendengar. Kalau kita dari Termini naik kereta, itu tidak jauh, dan di ujung dari kereta itu ada yang namanya stasiun Laurentina. Dari situ kita bisa berjalan kaki, tidak jauh, sampai 1 kilo, kita ketemu tempat yang namanya Tre Fontane. Artinya Tre itu 3, Fontane itu air mancur. Di situ ada sebuah gereja kecil, kapel boleh dikatakan, yang disebut gereja di Tre Fontane. Tre itu 3, Fontane air mancur. Karena apa? Karena di tempat itulah Paulus dipenggal kepalanya atas perintah Kaisar Nero. Nero itu artinya hitam sebetulnya. Nah, disitulah sekarang dibuat sebuah kapel di tempat di mana Paulus dipenggal kepalanya. Dan di dalam kapel itu ada apa? Di dalam kapel itu sekarang diabadikan sebuah batu yang kira-kira tingginya setinggi pinggang kita, ditutup kaca yang tebal supaya tahan peluru kalau nggak salah. Itulah batu yang dulu dipakai landasan kepalanya Paulus ketika Paulus dipenggal kepalanya. Batunya masih tersimpan di situ. Dan apa yang terjadi ketika Paulus dipenggal kepalanya, itu kepalanya terbang, lalu jatuh di 3 tempat di tanah. Nah, maka disebut Tre, 3, bahasa Italia, Tre Fontane, 3 jatuh di 3 tempat, dan pada saat kepalanya itu jatuh di tempat itulah muncul air mancur. Nah, maka di dalam gereja itu ada sebuah lukisan yang indah sekali, proses bagaimana Paulus itu dipenggal kepalanya, langsung di tempat dia jatuh itu ada air mancur. Saat itu saja. Itu ada lukisan besar yang ada di dalam kapel itu. Disitulah sejak saat Paulus dipenggal kepalanya dan ada 3 air mancur, maka desa itu, waktu itu masih desa, sekarang sudah jadi kota meskipun di pinggiran, itu disebut desa 3 air mancur, Tre Fontane. Itulah tempat yang sangat bersejarah yang sampai sekarang menjadi tempat ziarah. Di seberangnya agak jauh di lorong ada kebun yang sangat bagus, dan di pojok sana ada Gua Maria yang seringkali dipakai untuk berdoa dan berziarah, atau ada yang rekoleksi, atau ada yang retret di sana. Salah satu buku yang bagus yang mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan, saya punya bukunya, namanya itu buku retretnya Kardinal Martini.
almarhum. Kardinal Martini itu seorang uskup agung di Milano yang sangat cinta sekali kepada Paulus. Maka dia membuat sebuah buku retret yang cukup tebal, yang sangat mengesankan bagi saya ya, bagaimana perjalanan Santo Paulus dari ketika dia dipanggil oleh Tuhan, yang sering disebut pertobatan Paulus dalam Kisah Rasul bab 9, itu direnungkan sampai pada saat Paulus menjadi Kristen dan sampai pada kematiannya di tempat itu, di tempat Trefontani. Lalu Paulus dimakamkan tidak jauh dari situ, dimakamkan di bawah gereja Santo Paulus atau Basilika Santo Paulus yang juga didirikan pada abad keempat, ketika Kaisar Konstantinus itu punya jasa besar bagi gereja Katolik, karena bersama ibunya namanya Helena itu memerintahkan untuk mendirikan gereja-gereja. Karena saat itulah Roma dan Kekaisaran Roma dan juga Italia ditetapkan sebagai agama Katolik, menjadi Katolik dalam kekaisaran di dalam negara kita. Nah, maka Paulus yang begitu besar jasanya bagi gereja, sering Paulus disebut adalah rasul segala bangsa. Artinya apa? Paulus keliling ke seluruh timur, Asia Timur, Asia Kecil, mulai dari Galatia ke Filipi, ke Korintus, ke Athena, itu mewartakan Injil untuk orang-orang yang bukan Yahudi juga. Meskipun sebetulnya Paulus juga ingin mengunjungi tempat-tempat kantong-kantong orang-orang Yahudi diaspora. Karena orang-orang Yahudi itu nyebar ke seluruh dunia. Lebih-lebih sesudah tahun 70 ketika Yerusalem dihancurkan oleh tentara Roma, maka tentara Roma menghabiskan atau membumi hanguskan Yerusalem, sehingga saat itulah Kenisah Yerusalem sudah tidak ada lagi. Selesai tahun 70. Lalu sejarah mulai ada diaspora orang-orang Yahudi, meskipun sebelumnya mereka sudah pergi ke seluruh dunia. Paulus mengunjungi situs-situs atau tempat-tempat di mana orang-orang Yahudi mempunyai komunitas-komunitas. Namun ketika Paulus berkeliling, mereka orang-orang Yahudi sudah banyak yang tinggal bersama-sama dengan budaya Yunani. Sehingga ketika Paulus berkeliling, ketemulah budaya-budaya Yunani yang ada di sekitar Athena, di Korintus, di mana-mana, karena itu adalah wilayah Yunani, di Filipi segalanya. Sehingga Paulus juga disebut sebagai rasul segala bangsa, karena harus menghadapi budaya-budaya yang bukan hanya Yahudi. Paulus adalah orang Tarsus, di kota Tarsus, di wilayah Kilikia, sekarang di Turki. Lalu dia dididik oleh Gamaliel itu di Yerusalem. Maka dia menjadi salah seorang yang sangat fanatik. Dan bagaimana pribadi Paulus itu bisa dilihat dari kisah-kisah rasul atau surat-suratnya yang sangat keras, yang sangat tampak bagaimana perubahan Paulus itu di surat Filipi bab 3 ayat 4 sampai 9. Itu kelihatan bagaimana sejarah Paulus. Bagaimana dia menjadi orang Yahudi yang sangat fanatik, luar biasa. Tidak ada satu kata pun yang dilupakan oleh Paulus dan dilaksanakan secara sempurna. Maka dia mengatakan dalam hal Taurat, aku tidak bercacat. Aku adalah orang Israel sejati. Gitu seterusnya. Sehingga bagi gereja,
Paulus ini menjadi sebuah seorang yang sangat fenomenal di dalam membela Kristus yang luar biasa. Sehingga kata-katanya seringkali dikutip oleh Ahok itu ya. Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi bagi Paulus tidak pernah tanpa Yesus hidupnya. Dan kalau dia mati pun justru mendapat keuntungan. Karena apa? Karena ketika berada di dunia ini, Paulus masih melihat Yesus dalam bayang-bayang, dalam samar-samar. Tetapi justru kematian menjadi keuntungan karena bisa berjumpa dengan Yesus secara langsung, secara mata dengan mata, pribadi dengan pribadi. Sangat luar biasa Paulus, maka sebagai kenangan akan perjuangan dan kemartirannya, dibangunlah sebuah basilika yang sangat besar, sangat indah, di luar kota Roma sebetulnya, di luar tembok maksudnya. Karena di Roma itu ada tembok pemisah. Masih di kota Roma, tetapi ada sebuah tembok, di belakang tembok itulah Basilika Santo Paulus dimakamkan. Itulah salah satu tempat peziarahan. Trefontane itu memang tidak pernah atau jarang sekali mendapatkan kunjungan dari para peziarah, karena tidak banyak ditawarkan atau tidak banyak dikenal oleh para peziarah atau khususnya travel-travel. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu ke sana bisa juga mampir tidak jauh dari Basilika Santo Paulus. Itulah sedikit sejarah gereja dan Santo Paulus yang menjadi tempat di mana Paulus dimakamkan. Salah satu yang seringkali beredar cerita-ceritanya adalah ada orang-orang yang mempunyai pendapat yang meskipun tidak sama dengan pendapat gereja Katolik. Katanya Paulus inilah yang memalsukan Injil, merubah Injil sehingga Injil kita dianggap palsu. Itu sering kata Waloni itu, Injil Katolik itu palsu. Kalau kita mau mengatakan itu palsu, pasti tahu yang asli ya. Karena dia suruh menunjukkan yang asli, nggak tahu. Karena kalau kita misalnya mau tahu uang palsu, ini uang palsu, berarti ada yang asli dibandingkan. Yo ini palsu, ini asli. Tetapi dia hanya mengatakan itu palsu, tetapi yang asli tidak bisa menunjukkan. Nah, sehingga tuduhan-tuduhan itu sebetulnya tidak berdasar. Mengapa dikatakan Paulus, bahkan ada orang mengatakan orang Katolik itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus, itu tuduhan-tuduhan yang sering kali kita dengar. Mengapa mereka mengatakan seperti itu? Karena Paulus memang adalah seorang pribadi yang berkobar-kobar semangatnya luar biasa, sehingga berkat Paulus ini, gereja sangat dibantu untuk mengenal Kristus secara lebih mendalam, khususnya melalui surat-suratnya dan kisah-kisahnya yang sangat heroik luar biasa. Sehingga pemahaman perubahan itu terjadi ketika apa? Ketika Paulus bertobat. Paulus bertobat dari pemahaman penghayatan perjanjian lama menjadi perjanjian baru. Nah, sehingga pemahaman tentang Tuhan, tentang Allah, itu berubah dari perjanjian lama sebagai orang Yahudi yang menghayati imannya secara Yahudi, kemudian bertobat dan berubah menjadi perjanjian baru Kristiani. Nah, karena orang yang menuduh seperti itu sampai sekarang masih mengimani perjanjian lama, ajaran-ajaran perjanjian lama yang
banyak kata haram, banyak kata kafir itu. Dan Paulus merubah seluruh pandangan dan pendapat serta landasan iman orang Yahudi menjadi iman Kristiani. Ya. Kita masih melihat misalnya Kisah Rasul bab 15 atau Galatia 2, itu perdebatan antara Petrus dan Paulus terjadi. Misalnya saja salah satunya bahwa orang-orang yang bukan Yahudi, karena Paulus itu ada di Antiokhia kan, itu ketemu banyak orang-orang Yunani yang tidak mengikuti budaya Yahudi. Menurut Petrus dan kawan-kawannya yang berasal dari Yerusalem, itu orang Yunani kalau mau jadi Kristen harus mengikuti adat istiadat Yahudi. Dan disitulah Paulus protes keras. Sehingga Paulus mengatakan tidak perlu mengikuti adat istiadat Yahudi ketika orang Yunani masuk Kristen. Dan kemudian terjadilah perdebatan dan akhirnya diselesaikan dalam konsili Yerusalem yang pertama tahun 49, sehingga orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang Yunani, orang-orang Indonesia, orang-orang Pulau Gebang tidak usah mengikuti adat istiadat orang Yahudi untuk mengikuti Kristus. Itulah sekilas dari Santo Paulus, masih banyak bisa kita ceritakan. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ber-sharing. Makasih Romo, saya beruntung sekali pagi ini ikut karena saya lagi dapat tugas juga menyelesaikan tugas untuk UTS ini tentang Paulus juga. Saya mau bertanya sama Romo tentang 2 Korintus 12 ya Mo ya. 2 Korintus 12 ayat 7. Dikatakan di situ, Paulus mengatakan, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku. Itu maksudnya apa, Mo? Kenapa itu dikatakan sebagai iblis, Mo? Saya harus membuka, atau nanti kita, ini panjang ya Bu ya? Iya, ini ceritanya panjang banget Paulus itu. Sesudah kita tutup. Oh gitu, oke. Ya. Teman-temannya mungkin akan. Ya, oke. Kalau yang gitu. Ringan-ringan dulu. Ya, baik. Silahkan teman-teman yang lain dulu deh. Ya. Aku mau nanya, itu Romo yang di Roma itu kata Romo ada dibangun tembok. Temboknya tembok apa? Kenapa dibangun tembok ya, Mo? Tembok batas saja dulu. Jadi ada yang di dalam tembok, di dalam kota yang utama, terus ini ada di pinggiran kota. Dibatasi oleh tembok, gitu aja. Oh. Oke, makasih Mo. Satu pertanyaan Romo. Tadi Romo cerita di gereja Santo Paulus ada tiang-tiang yang diisi gambar Paus, salah satunya Paus Benedictus yang terakhir ini. Pertanyaan saya, masih banyak nggak tiang-tiangnya yang masih kosong itu, Romo? Masih banyak, Pak. Masih banyak Romo yang karena itu di dalam gereja, Pak, di dalam gereja. Karena tiang-tiangnya ada yang di luar gereja juga. Oh, ada di atas tiang itu kan kalau kita masuk gereja itu ada tiang-tiang yang ada di tengah gereja, cukup banyak. Terus kemudian diteruskan di pinggir, di sebelah kanan, di sebelah depan, dan sisi yang kiri itu masih kosong semua. Mungkin masih lebih dari ratusan juga. Sudah dilingkari. Sekarang ya sudah terisi 266. Halo, kamu? Pak Edi mau masang gambarnya di sana, fotonya boleh. Enggak, saya cuma tertarik tadi statementnya Romo, kalau itu habis bisa kiamat, jadi masih banyak.
Ya, itu legenda. Akhir ya. Halo? Kenapa Kayak gitu mikirin kiamatnya. Halo, mau bilang tentang Santo Paulus. Dijual atau namanya? Gimana, Romo? Apanya? Yang buku Santo Paulus tadi. Tentang Santo Paulus. Yang katanya Romo bagus ya. Saya ambil di Obor waktu itu. Udah lama sih. Judulnya apa, Romo? Judulnya Kesaksian Santo Paulus. Kesaksian Santo Paulus. Oleh itu ya, Uskup Martini ya? Nih. Oleh Uskup Martini ya, Romo? Iya. Oh iya. Kardinal Martini. Okay. Oh iya. Itu yang ditanyakan Pak Edi tentang tiang-tiang. Itu barangkali Pak Edi takut nih berapa banyaknya itu tadi mendekati kiamatnya kapan? Benar. Saya cuma konten aja, masih senang ketemu perekat. Udah 6:30. Ya, iya, monggo 6:30. Ya, monggo. Yuk kita tutup. Yuk dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, syukur dan terima kasih Bapa kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengar pengajaran Romo Gun tentang Basilika Santo Paulus yang sangat bersejarah untuk perkembangan gereja Katolik sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Melalui Santo Paulus kami boleh belajar bagaimana kami bisa memahami tentang perjanjian baru yang Engkau ajarkan kepada kami melalui Putra-Mu. Bapak, sebentar lagi kami akan undur diri dari acara virtual ini untuk melanjutkan kegiatan kami hari ini. Berkatilah kami Bapak melalui dari tangan Romo Gun. Silakan Romo. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo.